Bu Hilda. Waalaikumsalam Bu Herma. Bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Sepertinya Ibu lagi uring-uringan ini ya. Eh, apa yang bisa saya bantu Ibu hari ini, Bu? Saya sedikit mau curhat nih sama Ibu. Ada hal mungkin yang saya anggap masalah sih di dalam kelas saya. Dan sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi saat ini. Hmm, menarik sekali. Sepertinya cerita kita kali ini ya, Bu ya. Karena kalau sudah karena kalau sudah bahas masalah kelas, pasti berkaitan dengan Mm-mm. siswa ini atau murid. Kalau Mm-mm. begitu, coba Ibu ceritakan apa sih masalah Ibu di dalam kelas ini? Hmm, Belakang ini ya Bu, saya merasa anak-anak di dalam kelas saya itu tidak fokus ketika belajar. Ada yang sibuk dengan dunianya dan ada yang bercerita dengan teman sebangkunya. Jadi saya berpikir, bahkan saya merefleksi diri saya gitu kan, apa sih yang salah dengan saya gitu? Apa salah dengan kelas saya? Atau mungkin eh, ada yang kurang dari yang saya ajarkan ke mereka. Jadi saya kayak berpikir, kayak apa ya, seperti merefleksi diri saya lah. Wah, bagus sekali Ibu. Jarang loh saya jumpai guru yang mau merefleksikan diri Merefleksi gitu kan. diri. Iya. Ibu, saya Jadi, orangnya tipe pemikir, Ibu. iya. Jadi Ibu sudah merefleksikan diri ini kira-kira eh, apa yang sudah Ibu temukan dari hasil refleksi yang Ibu lakukan ini? Setelah saya merefleksikan diri, saya merenung, saya berpikir kayak, ya itulah yang saya lakukan seperti itu ya. Saya merasa saya kayaknya perlu nih meningkatkan kemampuan diri saya dalam pengelolaan kelas. Karena kayak mengelola kelas itu, menghandle siswa itu untuk bisa fokus belajar tuh kayaknya kan lagi menurun nih. Nah, bagaimana ya saya harus bisa meningkatkan itu yang saya inginkan saat ini. Baik, jadi Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu dalam pengelolaan kelas begitu Bu ya. Ya. Em, Lalu langkah awal yang sudah Ibu lakukan pasti ada lah ya. Mm. Nah, kira-kira apa nih langkah awalnya? Ya, langkah awal yang sudah saya lakukan ini ya Bu, setelah saya merefleksi diri itu, saya sudah melakukan beberapa hal atau sudah mencari tahu penyebab. Saya harus mencari tahu dulu nih penyebabnya kan, kenapa siswa saya suka berbicara saat pelajaran berlangsung, apakah karena mungkin mereka tidak memahami pelajaran, apakah karena mereka bosan dengan cara saya mengajar atau metode yang saya gunakan gitu kan, atau karena mereka ingin mencari perhatian saya. Jadi saya sudah mencari apa penyebab mereka seperti itu. Wah, kalau begitu tentunya Ibu sudah mendapatkan alasan atau penyebab kenapa Ya. anak-anak Ibu bercerita ketika belajar. Setelah melakukan langkah awal tadi, apa yang selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Setelah saya mencari penyebab, sudah saya mencari kenapa seperti itu ya. Saya ingin menciptakan yang akan saya lakukan gitu. Saya ingin menciptakan kelas saya yang menyenangkan, membuat siswa itu bersemangat dalam belajar sehingga mereka selalu kayak merindukan saya untuk hadir di dalam kelas itu. Itu yang saya inginkan. Seperti itulah Ibu. Hmm, bagus. Saya rasa ini, saya yakin pasti berhasil ini Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? eh saya sudah mencoba beberapa metode. Beberapa sih Bu ya, sudah mencoba bahkan trik untuk membuat anak-anak murid saya untuk dapat fokus dengan saya. Tapi semua itu belum berjalan dengan maksimal. Berarti Ibu sudah menggunakan beberapa metode gitu ya, sudah melaksanakan Sudah. trik, kemudian tapi Ibu merasa masih belum maksimal gitu kan. Iya. Pasti ada tantangannya gitu ya. Kira-kira tantangan Hmm. Ibu dalam mencapai tujuan tersebut apa itu, Bu? Ini masih ada gitu Bu, tantangan saya itu masih ada beberapa siswa itu yang kesulitan untuk saya kendalikan gitu, untuk masih saya kendalikan yang masih ada siswa itu yang bisa saat apa masih berbicara, yang bermain saat pelajaran berlangsung itu masih ada gitu. Iya, iya, iya. Jadi
Ibu butuh apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan mungkin suatu strategi ya, Bu, yang baru, mungkin yang beda dari yang saya sudah lakukan. Untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dan bermain saat pelajaran berlangsung. Saya pikir karena mereka tidak memahami mungkin ya materi pelajaran itu, jika demikian kan saya perlu memberikan nih penjelasan yang lebih lanjut atau mungkin yang lebih membuat mereka menarik kepada saya gitu kan dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan tugas kelompok sesuai dengan minat siswa mungkin bisa membuat mereka lebih bisa fokus belajar. Oke, sudah rupanya sudah banyak juga strategi dan trik-trik yang udah Ibu lakukan ya Bu ya. Mm-mm. Selain itu, apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat anak-anak merasa harus fokus ketika belajar dan tidak bercerita? Itulah Bu saya tadi yang saya katakan ya, saya akan membagikan tugas kelompok dalam apa menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Kayaknya di dalam kelas itu saya perlu melakukan ice breaking. Jadi di awal mungkin bisa kita lakukan ice breaking ya. Kemudian nanti ketika anak sudah tidak mulai fokus lagi, kita bisa melakukan ice breaking gitu. Atau mungkin dengan cara hanya tepuk, atau mungkin dengan gerakan-gerakan biar mereka lebih semangat ya untuk memancing fokus mereka lagi bisa belajar. Atau mungkin dengan games, sehingga mereka akan lebih kembali lagi nih ke dunia belajarnya gitu kan. Mereka yang udah mau lari nih dengan dari fokusnya seperti itu ya, kita inikan lagi gitu. Kemudian saya juga perlu memberikan penguatan positif nih kepada siswa yang tidak berbicara. Mungkin kan ada nih beberapa siswa yang tipenya yang memang anak yang tidak mau bicara dia saat belajar, yang Iya, memang betul. orangnya tenang gitu ya. Kita Betul. memberikan pujian atau penghargaan, aduh kamu ini nih lihat nih teman kamu yang ini atau saya memuji dia gitu kan mengasihkan Iya. apa ya kayak memberikan pujian lah ya memberikan pujian dalam penghargaan seperti bentuk pujian lah eh, bahwa nih anak bisa nih diam tenang saat mendengarkan pelajaran itu yang saya ajarkan gitu kan sehingga anak-anak lain termotivasi untuk melakukan hal yang baik juga seperti itu di ketika belajar. Iya. Wah, saya setuju sekali dengan apa yang akan Ibu lakukan. Ada ice Hmm. breaking, kemudian Hmm. menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu ya. Hmm. Eh, Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan strategi itu di dalam kelas? Kira-kira, kira-kira terus kira-kira saya ini Bu ya. Saya saking senangnya mendengarkan bukan senang ibunya bermasalah ya Bu ya, tapi Iya. pasti dari sini nanti saya berharap Ibu punya strategi ini bisa diaplikasikan di kelas begitu. Jadi Ibu udah siap belum ini untuk melaksanakan strategi ini di kelas? Iya Bu, insya Allah saya sudah sangat siap karena saya ingin kembalikan siswa ini bisa eh, bisa bisa terkendalikan lagi gitu kan. Jadi ketika belajar mereka bisa fokus belajar dengan saya. Saya sudah ada gambaran, seperti saya sampaikan tadi lah ya, Ya. saya ingin melakukan hal-hal yang berbeda lagi dari dalam kelas saya, yang mungkin selama ini kelas itu udah kayak macam kuburan ya, mungkin hanya ke pelajaran gitu ya Bu ya. Iya, Sekarang iya. saya pengen hidupkan lagi gitu kan. Saya ingin membuat siswa saya itu merasa pembelajaran itu bermakna, merasa belajar dengan saya itu mengasihkan, oh belajar sama Bu Hilda itu asik loh. Walaupun pelajaran itu sulit tapi nggak sulit bagi mereka seperti itu kan. Jadi mereka bisa mendapatkan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Selama ini kan kita bukan kita ya saya ya maksudnya memberikan pelajaran itu kan kayak sama rata nih dengan tugas-tugasan kan sehingga mereka tuh mungkin menganggap dia yang nggak anak yang nggak mampu ini ya udah akhirnya bosan kayak nggak ngerti nih apa jawabannya ya udah ditinggalkan dia gitu kan itu yang menyebabkan jadi saya nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi melakukan sesuai dengan kemampuan siswa dengan minat siswa sehingga mereka akan bersemangat untuk apa untuk belajar di dalam kelas. Iya. Baiklah Bu, sukses ya Bu. Saya merasa pembicaraan kita sudah selesai untuk hari ini karena Ibu juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu sendiri yang ada di dalam kelas. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan jangan lupa Bu, nanti hasilnya Hmm. kasih tahu saya ya Bu ya. Iya Ibu nanti eh, terima kasih banyak juga ya Bu. Nanti untuk
setelah saya terapkan lah di dalam kelas, saya akan ceritakan semua hal-hal apa yang menarik di dalam kelas saya ke ibu. Bagaimana siswa saya sudah perubahan-perubahan siswa saya akan saya Siap, ceritakan sama siap, ibu. siap, siap. Em, saya izin pamit ya Bu. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Hilda. Oke. Setelah kita melaksanakan sesi coaching tadi, mari kita sama-sama melakukan refleksi. Eh, Kira-kira 5 menit cukup ya Bu ya. Kita refleksi dulu. Hmm, Silakan Ibu tulis di lembar refleksi. Eh, hmm. saya juga nanti akan melakukan refleksi. Eh, Yuk kita refleksi dulu 5 menit Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya.
Baik, Bu Hilda, gimana? Udah selesai refleksinya? Sudah, Bu? Oke ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Hilda. Saya bacakan dulu refleksi dari saya sebagai coaching di sini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan coaching ini, saya merasa yang sudah berjalan baik itu yaitu sudah terjadi interaksi yang positif di antara coach dan juga coachee, juga sudah menggunakan paradigma Tirta yang sudah sesuai dengan alurnya begitu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu meningkatkan kepercayaan diri dalam bertanya kepada coachee. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, yaitu tetap fokus pada pembahasan coachee dan menghadirkan diri sepenuhnya, bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi yang dialami oleh coachee. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan coaching saya yaitu dengan banyak berlatih atau mempraktikkan coaching agar terbiasa sehingga pertanyaan yang diberikan kepada coachee itu lebih berbobot. Nah, demikian refleksi dari saya. Silakan Bu Hilda, refleksi dari Bu Hilda atau umpan balik dari Bu Hilda selaku coachee di sini. Ya, di sini saya yang di coaching ya, saya yang di coaching. Di sini Iya. ada apa yang saya rasakan saat saya di coaching gitu. Iya. Yang pertama saya merasakan lebih tenang, lebih plong setelah menceritakan permasalahan saya di kelas sehingga membuat saya lebih kayaknya semangat untuk meningkatkan kemampuan saya dalam pengelolaan kelas. Karena problem saya kan di situ tadi ya Bu ya, di Iya. pengelolaan kelas. Kemudian saya merasa kayak dibimbing oleh coach atau di pertanyaan-pertanyaan coach itu kayak dia memancing saya untuk menggali kemampuan saya, kemampuan saya sendiri untuk menyelesaikan sendiri gitu kan. Jadi coach ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya harus bagaimana solusinya. Jadi saya yang punya problem dan saya harus menggali bagaimana solusi yang harus saya selesaikan untuk di dalam kelas saya. Jadi dengan secara mandiri seperti itu, Ibu. Iya. Oke Ibu ya, terima kasih atas partisipasi Ibu dalam coaching kita kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita punya kesempatan lagi nih untuk melaksanakan coaching ini, saling share-share ilmu ya Bu ya. Bisa berkolaborasi lagi ya. Ya, kolaborasi, amin. Oke, baik Bu ya. Saya rasa cukup sekian coaching kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.